Halo, jumpa lagi di Albadrus Channel. Kali ini kita akan melanjutkan tentang latihan menjawab soal tes kerja di Microsoft Excel. Kemarin sudah saya membahas yang part pertama, sekarang kita akan bahas yang part kedua. Di part kedua ini kita lebih bermain pada hitung-hitungan serta menggunakan rumus di Microsoft Excel. Di sini saya sudah sediakan 5 soal, ada soal 1 sampai soal 5. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1-nya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Link videonya sudah saya taruh di deskripsi video ini ataupun di akhir video ini. Oke, kita lanjut saja ke soal part 2. Oke, yang pertama kita bahas soal yang ke-1 dulu. Di sini kita akan melakukan hitungan tentang laporan penghasilan pengetikan komputer. Oke, di sini sudah ada nama, kemudian jumlah biayanya sampai terakhir adalah total biaya. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini ada satu spasi sama dengan 1000, tapi kalau saya klik di sini cuma terketik 1000. Sedangkan di sini tulisannya satu spasi sama dengan 1000. Kenapa kayak gini? Karena ini sudah saya custom, teman-teman. Jadi caranya teman-teman ada di number, diklik, kemudian kita pilih yang custom. Oke, teman-teman tinggal mengetikkan seperti ini, tanda petik 2 1 spasi sama dengan spasi tanda petik 2 spasi 0. Oke, 0 ini yang akan mewakili angka yang akan kita masukkan. Jadi kalau kita ketikkan 1000, nanti hasilnya nanti 1000 kayak gitu. Sedangkan satu spasinya ini akan berada di depan angka yang kita ketikkan, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sekarang lanjut ke soalnya. Di sini kita akan menghitung jumlah biayanya. Ada biaya satu spasi. Di sini adalah jumlah biayanya ada 1000. Jadi untuk biayanya, jadi per lembarnya itu dikalikan 1000 rupiah. Jadi sama dengan jumlah halaman teksnya dikalikan 1000 rupiah. Oke, tapi masalahnya teman-teman, jika ini kita hasilnya kita drag ke bawah, kita tarik, kita copy ke bawah, maka yang 1000 ini akan dia turun ke bawah sini. Jadi hasilnya tidak sama. Agar itu tidak terjadi, teman-teman bisa menguncinya untuk yang D5 dengan cara tekan tombol F4 di keyboard. Oke, kalau sudah di enter. Oke, kita tinggal di copy aja. Kenapa saya kunci? Agar ini enggak pindah-pindah, jadi tetap di D5. Jadi di sini tetap dikalikan D5. D5 itu apa? Yaitu jumlah nominal yang ada di sini. Biar tidak pada saat kita copy ke bawah dia tidak ikut. Seandainya tidak di kunci seperti ini, saya hilangkan kuncinya, misal enter, hasilnya sama, tapi di lembar keduanya atau di baris keduanya itu akan beda. Bisa dilihat teman-teman. Kenapa? Karena pada saat di sini ini sudah berubah jadi D6, bukan D5 lagi. Padahal kita maksudnya adalah dikalikan nominal yang ada di sini. Untuk itu yang ini kita kunci aja biar lebih aman. Oke, lanjut sekarang ke yang 1,5 spasi. Caranya sama teman-teman, jadi sama dengan jumlah halamannya dikalikan nominalnya. Jangan lupa untuk menguncinya kemudian di enter. Caranya sekarang yang 2 spasi, caranya sama teman-teman, sampai yang grafik. Oke, jadi cukup halamannya dikalikan nominalnya, kunci enter. Oke, langsung yang grafik sama dengan halamannya kalikan nominal harganya, kunci enter. Oke. Lanjut sekarang ke jumlah biayanya. Oke, jumlah biayanya adalah menghitung jumlah biaya dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kurung buka, kita blok seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Oke, caranya kayak gitu teman-teman. Jadi gunakan rumus
gunakan rumus sum untuk jumlah biaya. Sekarang biaya jilidnya ini dihitung 10.000 per duplikasinya. Jadi ini sama dengan jumlah duplikasinya dikalikan harga jilidnya. Kemudian jangan lupa dikunci, enter. Oke, dan saya sekarang total biayanya. Total biaya yaitu sama dengan jumlah biaya ditambah biaya jilid. Kemudian di enter. Oke, hanya seperti itu aja teman-teman. Jadi sangat mudah untuk yang soal pertama ini. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal kedua. Oke, di soal kedua ini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk membantu saya menghitung jumlah biayanya sampai diskon dan pajaknya sama total biayanya ini. Nanti kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Untuk jumlah biayanya ini nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP-nya teman-teman. Oh sorry, ini saya hapus. Untuk mengetahui harga kamarnya kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan lama menginap, jumlah biaya sama total biaya kita akan gunakan rumus hitung-hitungan seperti biasanya. Oke, sekarang kita ke harga kamar. Kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Apa itu rumus VLOOKUP? Untuk yang belum tahu, teman-teman bisa tonton video saya tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kapan kita menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP? Perhatikan tabel bantunya ini teman-teman. Tabel bantu yang seperti ini namanya tabel bantu yang vertikal. Jadi kita akan gunakan rumus yang VLOOKUP. Oke, kurung buka. Kemudian di sini ada lookup value. Lookup value itu adalah data yang ingin kita cari jawabannya yang ada di tabel bantunya. Jadi di sini kan ada tipe kamar dan harga kamar. Di sini tipe kamar, di tabel utamanya juga ada tipe kamar. Jadi yang kita jadikan acuannya adalah tipe kamar karena ini sama. Jadi jawabannya ada di sini nanti. Jadi berarti lookup value-nya adalah tipe kamar yang ini, yang F5. F5 berarti di sini ya teman-teman. Oke, kemudian koma, di sini punya saya menggunakan koma. Kemudian tabel R. Tabel R itu adalah tabel di mana jawaban itu berada. Oke, ini kan tabel bantunya. Kita blok mulai dari tipe kamar sampai harga kamar. Jadi cukup isian dari tabelnya saja. Tidak usah diblok dari atas sini teman-teman. Jadi cukup di isiannya saja. Selesai ngeblok, teman-teman jangan lupa untuk menguncinya di absolute dengan cara tekan F4 di keyboard. Oke, kalau sudah kita masuk ke kolom index number. Kolom index number adalah urutan kolom di mana jawaban untuk data yang ingin kita cari jawabannya itu berada. Jawabannya kan ada di kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kolom index numbernya kita ketikkan angka 2. Di sini teman-teman disuruh milih true sama false. Oke, kita pilih yang false. Kenapa? Karena tipe kamar yang di sini dengan tipe kamar yang ada di tabel utama itu sama persis. Jadi kita gunakan yang false. Tinggal double klik aja. Oke, kalau sudah tutup kurung dan enter. Ini tinggal di Oke, bisa dilihat teman-teman, ini standar harganya 200, deluxe 250, superior harganya adalah 225. Sekarang lama menginap. Oke, untuk lama menginap kita tinggal kurangi aja. Check out kita kurangi sama dengan check in. Kemudian enter. Oke, jumlah biayanya, sorry ini saya hapus dulu teman-teman. Oke, itu lama menginapnya kita tinggal copy. Oke, sedangkan jumlah biayanya sama dengan harga kamar dikalikan lama menginap. Oke, itu untuk biayanya. Oke, ini saya hapus, sorry tadi lupa nggak saya hapus dulu. Oke, jadi di sini
Ini seharusnya hitungannya 1 hari ya teman-teman, seharusnya, tapi di sini 0. Oke, berarti di sini, agar di sini jadi 1 teman-teman, kita akan gunakan rumus pengandaian. Oke, jadi kita akan gunakan rumus pengandaian. Jadi kita nggak bisa ternyata langsung mengurangi saja, tapi kita akan gunakan rumus pengandaian, yaitu gunakan rumus if kurung buka, jika hasil ini dikurangi ini sama dengan 0, maka dianggap 1. Selain itu, tampilkan hasil dari, kita buka kurung dulu, ini dikurangi ini. Jadi perhatikan teman-teman, jadi seandainya hasil kurang ini dikurangi ini itu hasilnya 0, maka dianggap 1. Tapi kalau bukan 0, berarti munculkan hasil kurang dari check out dikurangi check in. Kalau sudah tutup kurung lagi, kemudian enter. Oke, ini sama teman-teman, dapat 2, cuma nanti di sini jadi 1 karena sudah diandaikan. Jadi kalau seandainya 0 dirubah jadi angka 1 biar ada jumlah biayanya. Oke, sekarang kita ke total biaya. Oke, total biaya adalah jumlah biaya dikurangi diskon ditambah pajak. Oke, saya ulangi lagi, total biaya adalah jumlah biaya dikurangi diskon ditambah pajak. Jadi sama dengan total biaya dikurangi diskon. Diskonnya saya buka kurung dulu, yaitu 20% dari ini biaya ditambah pajaknya. Buka kurung dulu, 10% dari jumlah biayanya, tutup kurung, kemudian enter. Jadi ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh konsumen pada saat nginap di hotel. Oke, itu untuk yang soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga. Oke, di soal ketiga ini hampir mirip dengan soal yang pertama tentang lama sewa atau lama menginap. Jadi hitung-hitungan kayak gitu. Cuma di sini adalah sewa komputer. Oke, maaf teman-teman, lagi batuk soalnya. Lanjut sekarang ke lama sewa. Lama sewa berarti tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Oke, sama dengan kita cek dulu, tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Oke, kita enter. Seandainya ada yang 0, kita gunakan rumus yang tadi teman-teman. Oke, di sini ada yang 0 lagi teman-teman. Jadi kita akan gunakan rumus di soal kedua. Jadi sama dengan if kurung buka, jika hasil kurang dari tanggal kembali dikurangi tanggal sewa sama dengan 0, maka dianggap 1. Jika salah, maka dianggapnya tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Tutup kurung dan enter. Oke. Ini akan berubah jadi 1. Jadi maksudnya itu rumusnya teman-teman. Jadi kalau seandainya tanggal kembali dikurangi tanggal sewa itu hasilnya hasilnya 0, maka akan dianggap 1. Tapi kalau hasilnya bukan 0, maka ditampilkan hasil kurang dari tanggal kembali dikurangi tanggal sewa, kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini ada biaya sewa per harinya. Di sini ada biaya sewa teman-teman, harga sewa. Jadi PS2 per harinya 7,5, PS3 15.000 dan PS4 20.000. Kita gunakan rumus VLOOKUP lagi karena tabel bantunya ini adalah tabel vertikal. Kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kemudian lookup value-nya adalah jenis komputer, karena yang sama di sini adalah jenis komputer. Ini bukan tipe kamar teman-teman. Ini salah ketik ini. Sebentar, saya perbaiki dulu.
Ini jenis komputer. Gini aja dah. Oke, saya ulangi lagi sama dengan VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya adalah jenis komputernya. Kemudian tabel range-nya kita mulai dari sini. Karena yang dicari adalah harga sewa, jadi ngebloknya cukup sampai harga sewa saja. Kemudian dikunci, kolom indeksnya adalah nomor 2, dan pilihan ring loopnya kita pilih yang false karena jenis komputer di sini dengan yang di sini sama persis. Kurung dan enter. Oke, itu adalah biaya per harinya. Sekarang biaya sewa. Biaya sewa adalah lama sewa dikalikan biaya sewa per hari. Jadi lama sewa dikalikan biaya sewa per hari. Oke, kita blok. Lanjut diskon. Diskon di sini ada di tabel bantu. Untuk jawab diskon kita gunakan VLOOKUP lagi teman-teman. VLOOKUP sama lookup value-nya, acuannya tetap di jenis komputer. Tabel range-nya kita blok dari jenis komputer sampai ke diskon. Dikunci. Kolom indeksnya berarti yang nomor 3 karena diskonnya ada di kolom ke 3. Oke, kemudian kita pilih yang false. Tutup kurung dan enter. Oke. Sorry teman-teman, lagi batuk soalnya. Total biaya sama dengan biaya sewa dikurangi diskon. Jadi diskon ini diambilkan dari biaya sewa. Oke, tutup kurung dan enter. Oke, itu adalah soal yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, di soal yang keempat ini sama dengan soal yang ketiga. Kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Tapi bedanya semua tabel yang sini, kolom yang kosong ini kita akan gunakan rumus VLOOKUP semua teman-teman. Jadi mulai dari tipe, merek, DP sama angsurannya. Oke, mulai kita tipe dulu. Sama dengan VLOOKUP. Jadi teman-teman, intinya kalau teman-teman nanti pada saat tes kerja menemukan soal kayak gini, jika ada tabel bantu seperti ini bentuknya vertikal kayak gini, teman-teman langsung gunakan yang VLOOKUP karena VLOOKUP itu untuk tabel bantu yang bentuknya vertikal. Kalau tabel bantunya itu bentuknya horizontal, kita gunakan yang lookup. Lookup value acuannya cari yang sama teman-teman. Di sini yang sama kan cuma kode. Nah, sudah terisi ya teman-teman. Maksudnya di tabel utamanya ini adalah kode, ini sama persis. Ini sama kode di sini sama persis. Jadi itu yang akan kita jadikan data acuannya. Kita klik ini koma. Oke teman-teman, ini ada tips. Jadi teman-teman biar nggak bingung untuk lookup value-nya. Jadi ini kan untuk tipe, merek, DP sama angsuran itu kan acuannya sama semua. Acuannya ada di kode. Jadi kode ini alangkah baiknya biar teman-teman tidak kerjanya berkali-kali ngetiknya, nanti cukup di kopas saja dan tinggal mengubah kolom index numbernya ini. Jadi kita kunci juga teman-teman. Kita kunci juga. Tapi nguncinya teman-teman itu bukan ngunci seperti ini. Kalau ngunci seperti ini kan dia baris sama kolomnya nggak bisa digerakin. Jadi yang kita kunci adalah barisnya. Kolomnya agar dia nggak bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Tapi barisnya kita loss, kita buka. Karena nanti hasil dari sini kita akan copy ke samping seperti ini. Jadi kita tekan F4 lagi. Kalau tandanya di sini berarti yang kekunci ini masih barisnya teman-teman. Jadi ini nggak bisa kita gunakan.
Yang kita gunakan adalah yang kolom yang terkunci. Jadi angka dolarnya ini, simbol dolarnya ini ada di depan kolom, yaitu kolom D. Itu kemudian koma, double ring-nya kita blok dengan semuanya sampai sini. Oke, ini sudah full. Kemudian ini kita kunci semuanya. Kita pilih tipe, berarti nomor 2. Sini adalah false. Oke, tutup kurung dan enter. Oke, ini kita copy ke bawah dulu. Kemudian yang ini kita copy ke samping, teman-teman. Di sini masih hasilnya sama Jupiter semua karena kolom indexnya masih 2. Oke, untuk merek kita tinggal ganti 2 jadi 3. Oke, langsung berubah, teman-teman. Oke, sekarang Jupiter DP-nya kita ganti 4. Oke, ini tips biar kerjanya kita cepat pada saat kita menjawab soal tes, teman-teman. Ini 5. Kita enter. Langsung muncul. Sekarang kita rubah ke rupiah. Ini kita blok, kita pilih ini, pilih accounting, simbolnya dinonkan aja, decimal place-nya dinolkan juga. Oke, kalau sudah oke. Nah, itu adalah soal yang keempat. Sekarang langsung kita ke soal yang kelima. Oke, di soal kelima ini kayaknya yang paling rumit ya, teman-teman. Sebenarnya enggak juga, tergantung kita membaca soal yang diberikan. Oke, kita langsung aja. Di sini yang pertama yang kita akan jawab adalah tentang gaji pokok. Gaji pokok cara melihatnya di mana? Ternyata di sini sudah disediakan tabel bantu tentang gaji pokok. Dan gaji pokok itu diberikan kepada karyawan di perusahaan tersebut melalui grade-nya. Ada grade 1 sampai grade 5. Di sini ada grade. Oke. Kalau seperti ini tabel bantunya sudah bentuknya vertikal, berarti kita akan gunakan sama kayak soal keempat, kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya cari yang sama, intinya itu aja sih, teman-teman. Sini grade yang sama, berarti kita pilih grade. Oke, pokoknya ya, teman-teman. Oke, grade, kemudian koma, tabel ring-nya. Oke, kita blok sampai sini aja, hemat. Oke, koma, kemudian 2, kemudian pilih. Untuk false ini bisa double klik, bisa diketikkan ya, teman-teman. Jadi bebas di enter. Oke, itu gaji pokoknya. Nah, sekarang istri dan suami. Disinilah kita membutuhkan kejelian ya, teman-teman, untuk tunjangan istri suami sama tunjangan anak. Ini perlu kejelian. Kalau teman-teman nggak jeli, mungkin teman-teman langsung main hajar aja ya, langsung dimasukkan berdasarkan grade-nya muncul. Perhatikan status di setiap karyawan di perusahaan ini, teman-teman. Di sini ada kawin dan tidak kawin. Sedangkan logikanya adalah seseorang akan punya istri atau suami ataupun punya anak itu jika dia statusnya kawin ataupun pernah kawin. Tapi karena di sini cuma statusnya kawin sama tidak kawin, berarti yang punya istri atau suami dan yang punya anak itu adalah yang statusnya kawin. Oke, berarti yang statusnya tidak kawin berarti tidak dapat tunjangan istri maupun tunjangan anak maupun tunjangan suami. Oke, gimana caranya biar kayak gitu? Caranya, teman-teman, kita logikakan dulu. Kita gunakan rumus if dulu. Jika logika tesnya kita masukkan, teman-teman. Sorry, teman-teman. Jika status ini sama dengan kawin, maka berikan tunjangannya berdasarkan grade-nya, tunjangan si suami. Gimana caranya? Kita masukkan rumus lagi, VLOOKUP.
VLOOKUP, kemudian lookup value-nya grade, koma, tabel ring-nya itu sampai sini. Oke, kunci, koma, kemudian berarti tunjangan siswami adalah kolom dash number-nya adalah 3, koma, sini false, tutup kurung. Oke, jangan di enter dulu teman-teman, kita koma lagi. Sekarang kita masuk value if false. Bagaimana kalau seandainya dia tidak kawin, maka tunjangannya adalah 0, kemudian tutup kurung, baru kita enter. Kita copy. Oke, bisa diperhatikan teman-teman, di sini tidak kawin, dia tidak punya tunjangan, hanya berstatus kawin saja. Untuk tunjangan anak sama caranya dengan si suami, cuma nanti jumlah tunjangannya itu kita kalikan dengan jumlah anaknya. Jadi sama dengan if dulu, jika statusnya ini sama dengan kawin, maka berikan tunjangannya, gitu, berdasarkan grade, koma, tabel ring-nya sampai anak 4, anak itu ada tabel ke-4, kemudian sini false, tutup kurung, hasil dari pembacaan VLOOKUP tadi itu langsung kita kalikan dengan jumlah anaknya. Oke, baru koma, baru value of false. Berarti kalau tidak kawin dia 0, karena pasti nggak punya anak kalau nggak kawin, teman-teman. Oke, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, bisa dilihat teman-teman. Oke, ini sudah kelihatan. Sekarang tunjangan jabatan. Kalau tunjangan jabatan ini kita hajar aja seperti biasa, VLOOKUP, kurung buka, acuannya adalah grade, karena di sini adalah grade, koma, tabel ring-nya. Oke, untuk transport sampai uang makan ini kan sama teman-teman, jabatan, transport, uang makan ini kan sama, dia berdasarkan grade semua. Kita kunci aja teman-teman biar lebih cepat cara kerjanya. Kita blok semua gitu. Kunci. Kolom teksnya jabatan ada di 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini false, kurung, enter. Kita copy ke samping dulu teman biar cepat. Ini dirubah jadi 6, dan ini kita rubah jadi 7, enter. Oke, seperti ini teman-teman. Kita copy ke bawah. Oh sorry teman-teman, ada keliruan, saya lupa teman-teman, ada yang salah ternyata nih. Akibat batuk ini. Nguncinya bukan semuanya ya teman, tapi nguncinya adalah yang kolom saja. Kunci kolomnya, oke, benar. Oke. Kita copy ke sini. Ini kita rubah jadi 6. Kemudian ini kita rubah jadi 7. Oke, kita copy. Oke, sudah benar teman-teman. Sekarang jumlah tunjangannya, gunakan rumus sum biar cepat. Kita blok, kurung, enter. Kita copy. Kita double klik di sini aja teman-teman biar cepat. Kita jumlah tunjangannya. Sekarang gaji kotor. Gaji kotor itu sama dengan gaji pokok ditambah jumlah tunjangan. Enter. Jadi itu yang perlu diingat-ingat. Jadi gaji pokok adalah gaji pokok ditambah jumlah tunjangan. Di sini ada taspen. Ya, kalau teman-teman perhatikan tabelnya itu seperti ini teman-teman. Jadi sini taspen, di sini 5% sama, sini asuransi, sini 2%, pajak 15%. Oke, berarti 5% dari gaji kotor sama dengan gaji kotor dikalikan
5% ini kita kunci teman-teman. Kemudian di enter, kita copy. Lebarnya itu. Sekarang ke asuransi, sama dengan gaji pokok kalikan asuransinya kunci. Kayak gitu. Sip. Sekarang pajaknya sama dengan gaji kotor kalikan pajaknya kunci. Oke. Sekarang gaji bersih. Oke, nanti kita bahas kenapa kok di sini perlu dikuncikan teman-teman. Nanti kita bahas. Oke, sama dengan gaji bersih berarti gaji kotor dikurangi tax spend, dikurangi asuransi, dikurangi pajak. Sudah tutup kurung dan kok tutup kurung ya, langsung enter saja. Nah, itu adalah gaji bersihnya. Tadi saya menyarankan teman-teman untuk mengunci tax spend ini. Kenapa yang dikunci? Biar pada saat kita tarik ke bawah ini enggak ngikut teman-teman. Kalau ngikut nanti dikalikan yang ini teman. Kayak kasusnya di soal ketiga atau kedua ada dia, saya lupa gitu. Itu makanya saya menyarankan ini dikunci. Nah, ini bagian P5 nya, ini P5. Oke, ini P5. Ini kita kunci, ini juga kita kunci, dan enaknya juga kita kunci seandainya ini berubah bukan 5%, misalnya jadi 7%, kita enter, maka secara otomatis ini akan berubah semua teman-teman. Ini teman-teman gak perlu masukkan rumus lagi gitu. Itu enaknya kalau kita kunci. Itu tipsnya agar kalau teman-teman bisa mengerjakan soal seperti ini lebih cepat lagi. Oke, demikian teman-teman tutorial menjawab belajar Excel dengan cara menjawab soal latihan tes kerja. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya terhadap channel ini agar channel ini selalu berkembang dan memberikan informasi yang sangat berguna bagi teman-teman di luar sana. Jangan cara klik subscribe kemudian tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat update terbaru dari video tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye.